semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan inti pembahasan mengenai pemasaran internasional, khususnya fokus pada 4 aspek penting, yaitu penentuan produk di pasar internasional, strategi harga, komunikasi pemasaran, serta penerapan strategi komunikasi lintas budaya. Mari kita mulai. Yang pertama adalah keputusan penentuan produk di pasar internasional. Pertama, kita masuk pada bagian penentuan produk di pasar internasional. Perusahaan itu harus memutuskan apakah produknya akan distandarisasi atau diadaptasi sesuai negara tujuan. Jadi, poin utamanya standarisasi produk itu artinya produk dibuat sama di berbagai negara. Jadi, keuntungannya biayanya itu lebih hemat dan citra merek lebih konsisten. Dan selanjutnya ada adaptasi produk, itu dilakukan dengan menyesuaikan produk pada budaya, regulasi, iklim, ataupun daya beli masyarakat lokal. Banyak perusahaan akhirnya menerapkan konsep globalisasi, yakni berpikir global, bertindak lokal, agar efektif dan tetap efisien. Jadi, di pasar internasional, perusahaan tidak bisa asal meniru strategi domestik. Ada kalanya produk itu cukup distandarisasi, namun di beberapa negara perlu diadaptasi agar sesuai selera konsumennya. Kunci suksesnya adalah memahami pasar dan menerapkan strategi lokalisasi. Yang kedua adalah penentuan harga di pasar internasional. Selanjutnya masuk ke aspek harga. Penetapan harga global itu jauh lebih kompleks dibanding pasar lokal karena dipengaruhi oleh biaya masuk, biaya logistik, kurs mata uang, hingga persaingan di tiap negara. Nah, strategi harga yang digunakan perusahaan adalah extension, yaitu harga sama di semua negara. Kemudian ada adaptation, itu tiap negara bebas menentukan harga sesuai pasar. Yang terakhir adalah geocentric, yaitu kombinasi global dan lokal paling fleksibel dan efektif. Kemudian juga ada strategi dalam penentuan harga, yaitu market skimming, yaitu harga tinggi di awal untuk produk baru. Dan yang kedua adalah penetration pricing, yaitu harga rendah untuk cepat mengambil pasar. Jadi, penentuan harga di pasar internasional itu dinamis. Perusahaan itu tidak hanya memikirkan keuntungan, tapi juga daya beli konsumen dan persaingan pasar. Karena itu, strategi harus fleksibel dan terencana. Dan yang ketiga adalah komunikasi pemasaran. Selanjutnya ada komunikasi pemasaran, yaitu cara perusahaan itu menyampaikan pesan produk kepada konsumen agar mereka itu tahu, tertarik, dan akhirnya membeli. Bauran komunikasi pemasaran ini meliputi seperti iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, personal selling, dan pemasaran digital dan direct marketing. Jadi, komunikasi pemasaran adalah suara dari sebuah merek lewat iklan, promosi, hingga media digital perusahaan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Tanpa komunikasi yang kuat, produk itu tidak akan dilirik oleh pasar. Kemudian yang terakhir adalah strategi komunikasi internasional dalam keberagaman budaya. Nah, yang terakhir ini adalah strategi komunikasi yang harus menyesuaikan budaya tiap negara karena perbedaan bahasa, norma, dan cara berkomunikasi. Jadi, negara tertentu itu menggunakan gaya komunikasi langsung, sementara lainnya itu implisit. Perusahaan itu harus memilih antara standarisasi pesan global atau adaptasi lokal. Solusi paling efektif adalah IMC atau Integrated Marketing Communication, yaitu komunikasi pemasaran yang konsisten di berbagai media namun tetap fleksibel mengikuti budaya lokal. Jadi, komunikasi lintas budaya itu tidak mudah. Apa yang lucu atau menarik di satu negara bisa saja tidak diterima di negara lain. Maka riset budaya itu sangat penting agar pesan itu tetap sasaran. Dari keempat pembahasan tadi, dapat kita lihat bahwa pemasaran internasional bukan hanya soal membawa produk ke luar negeri, tetapi bagaimana perusahaan itu mampu menyesuaikan strategi produk, harga, komunikasi, serta memahami budaya setiap pasar. Dengan strategi yang tepat, produk itu dapat bersaing di pasar global. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan sampai jumpa di materi berikutnya.